wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi hari ini, sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai kita yang SMK Negeri 7 Samarinda dulu ya. Yang pertama SMK Negeri 7 bisa. SMK Negeri 7 hebat. Yang ketiga SMK Negeri 7 prestasi. Oke, kita coba 1, 2, 3. SMK Negeri 7 bisa. SMK Negeri 7 hebat. SMK Negeri 7 prestasi. Sebelum kita mulai ya, kalian absen kehadiran dulu. Ya, silakan kalian scan ya absen kehadiran pada pagi hari ini. Nanti akan Bapak pantau di HP absen kehadirannya. Baik, 35 berarti hari ini kalian semuanya turun dan hadir pada pembelajaran IPAS pada pagi hari ini. Bentar dulu. Untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Sekarang ketua kelas Mikael Revan. Oke, Mikael Revan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Persilakan. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya untuk membuat kalian itu semangat pada pagi hari ini, kita berdiri dulu sama-sama dan menyanyikan lagu nasional. Lagunya adalah Bapak ingin tahu dulu kemampuan awal kalian pada pagi hari ini. Nah, di kemampuan awal yang pertama, Bapak akan mulai memberikan tes sementara yang dimana di sini bisa kalian perhatikan ya. Ada 2 pertanyaan, di mana 2 pertanyaan ini akan Bapak tanyakan kepada kalian ya. Oke. Di sini ada pertanyaan, pernahkah kalian melihat lingkungan di kota Samarinda? Terus pertanyaan kedua, jelaskan keadaan lingkungan di Samarinda menurut Anda. Nah, oke, siapa yang mau menjawabnya? Karangan. Oke. Coba Ali. Pernah nggak kamu melihat-lihat lingkungan yang ada di kota Samarinda? Ya, Pernah, oke. Sekarang kamu jelaskan deh, keadaan lingkungan di Samarinda menurutmu seperti apa? keadaan lingkungan di Samarinda menurut saya terlihat terutama di Sungai Mahakam, karena banyak perkara sampah plastik dan daun penting yang membuat sungai tercemar dan berisiko bisa memperhatikan menjadi sampah-sampah tersebut. Oke, kamu dong. Oke, Faril, silakan. Coba, pernahkah kalian melihat lingkungan di kota Samarinda? Pernah, Pak. Pernah. Coba jelaskan menurut pendapatmu bagaimana keadaan lingkungan di Samarinda menurutmu? Keadaan Samarinda saat ini terutama sungai, banyak sekali sampah. Sungai menjadi tercemar dan habitat ikan menjadi terganggu karena sampah tersebut. Baik, tepuk tangan dulu. Oke. Ada lagi yang mau dijawab? Angkat tangan
dulu. Gilang, oke Gilang, silakan. Pernah nggak si Gilang itu melihat lingkungan, memperhatikan pas jalan-jalan, naik motor kan? Nah, trip-trip, pernah? Pernah. Sekarang coba kamu jelasin bagaimana keadaan lingkungan di Samarinda menurutmu? Salah satunya pencemaran sampah karena kurangnya infrastruktur yang memadai menyebabkan menumpuknya sampah yang terjadi di Samarinda. Oke, tangan dulu buat Gilang. Maka kita bisa lihat bahwa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui media PowerPoint dan pengamatan video mengenai pencemaran lingkungan, peserta didik dapat menganalisis pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar. Kemudian melalui bekerja kelompok dan diskusi menggali numerasi peserta didik dan dapat membuat karya dan proyek videografis dari aplikasi TikTok mengenai pencemaran lingkungan. Seperti minggu lalu yang sudah Bapak jelaskan, bahwa materi kita yang kedua yang selanjutnya pada hari ini adalah pencemaran lingkungan. Nah, dari tujuan pembelajarannya ini bisa kita pastikan materi pada pagi hari ini adalah pencemaran lingkungan. Oke, baik. Terus selanjutnya kalau kita bisa lihat, Bapak kasih pengantar dulu ya. Bapak dia akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran lingkungan. Itu nanti pada saat Bapak beri pengantar dulu. Ada pengertian pencemaran dan pengertian lingkungan. Kalau kita bisa lihat dari PowerPoint ini, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, sekarang pengertian lingkungan kalau kita artikan adalah sebagai sesuatu yang ada di sekeliling kehidupan atau organisme. Lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung baik kepada kehidupan dalam bentuk individual maupun komunitas pada tempat tertentu. Maka di dalam kedua pengertian ini kita bisa ambil bahwa materi yang akan kita pelajari dari pencemaran lingkungan itu adalah yang pertama, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang kedua adalah faktor terjadinya pencemaran lingkungan. Sebagai kata bisa kalian analisis. Nah, ya, bisa kalian analisis, kalian buka linknya ini, ya, kalian buka linknya ini, kemudian dari link itu silahkan Bapak berikan waktu untuk membaca, berliterasi di dalam bahan ajar tentang pencemaran lingkungan itu lengkap dengan video-videonya. Silakan gunakan HP kalian, Android kalian, kemudian pakai headset untuk mendengarkan video dan Bapak kasih waktu selama 10 menit. Bisa dipahami? Ya. Oke, silakan. Oke, sekarang Bapak tanya dulu. Kalau tadi Bapak membahas di awal tentang pengertian pencemaran dan lingkungan, sekarang apa sih pengertian pencemaran lingkungan? Ya, angkat tangan, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Kami Fatul. Apa sih pencemaran lingkungan menurut Khalifatul? Menurut saya, pencemaran lingkungan adalah masuknya substansi atau energi asing ke lingkungan yang dapat merugikan kehidupan organisme dan merusak ekosistem. Oke, tepuk tangan buat. Menurut Khalifatul juga, apa sih jenis-jenis pencemaran lingkungan dan coba deskripsikan. Ada 4 jenis pencemaran lingkungan yang saya pahami. Pertama, pencemaran udara, yakni kontaminasi udara oleh gas, debu, atau zat berbahaya. Kedua, pencemaran air, yakni kontaminasi air oleh limbah industri atau domestik. Kemudian yang ketiga, pencemaran tanah, yakni
kerusakan tanah oleh limbah kimia atau limbah padat, dan terakhir pencemaran suara, yakni gangguan suara berlebihan yang merusak lingkungan. Oke, bentar lagi. Selanjutnya, Bapak tanya lagi nih. Siapa lagi? Oke, tangan lagi Bos. Nah, itu ya. Berarti kalian sudah memahami dari isi bahan bacaan dan video yang telah disiapkan. Oke, ada pertanyaan dari kalian untuk Bapak? Siapa yang mau bertanya? Oke, Meja mau nanya Meja. Halo, pertanyaannya Meja. Silahkan berdiri dulu. Ya, cuma yang rumah-rumah yang di Karangmumus itu kan telah dianjurkan oleh pemerintah. Rumah-rumah di Sungai Karangmumus. Ya. Oke, rumah-rumahnya udah digusur ya, terus apa? Bersihin terus. Apakah itu salah satu contoh pencemaran lingkungan atau pencegahannya, atau ada kepentingan pribadi, Pak? Oh, ada kepentingan pribadi. Baik, berkurang dulu. Sungai-sungai Karangmumus itu ada rumah-rumah yang kalian lihat ya di Jalan Tarmidi kan dekat dengan sekolah kita tuh. Nah, di situ udah pada bersih. Itu adalah salah satu bukan kepentingan pribadi sama kepentingan pribadi wali kota, bukan. Kalian sudah tahu Sungai Karangmumus itu dari dulu yang rumahnya yang Mutolib siapa? Coba, ada nggak yang rumahnya dekat sini? Nah, si Arif rumahnya di dekat Sungai Karangmumus sudah Mutolib. Selama ini Sungai Karangmumus bisa diminum nggak menurutmu? Kenapa? Airnya keruh dan kotor. Nah, air Sungai Karangmumus yang keruh dan kotor itu, maka itu terjadinya pencemaran udah lama. Ya udah lama. Makanya pemerintah salah satunya strateginya adalah membuat tatanan kota di situ. Ya, salah satunya juga untuk mencegah pencemaran. Jadi makanya di Sungai Karangmumus itu ada dari tim pemerintah selalu ada namanya tim satgas pembersihan sungai yang selalu membersihkan Sungai Karangmumus itu. Karena kalau kita bandingkan zaman dulu, Sungai Karangmumus itu masih bisa dikonsumsi. Zaman dulu loh ya. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Ya seperti kata Arif yang rumahnya dekat situ. Karena sungai itu sudah tercemar. Ya, salah satunya yang kita pelajari dan ada di modul kalian itu tentang pencemaran air. Salah satunya di sungai. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, next selanjutnya ya. Nah, kita akan membentuk kelompok ya, kelompok yang sudah minggu lalu Bapak sampaikan, dan juga kan kalian kemarin Bapak sudah sampaikan untuk bisa mencari file-file mentah untuk pembuatan video pada hari ini ya. Maka file-file video pada hari ini silahkan kalian scan ya, kalian scan di sini, scan LKPD-nya ya. Apa sih yang akan kalian buat dari video yang kalian cari minggu lalu, yang kalian siapkan minggu lalu dan dibuat hari ini ya. Oke, kita bentuk kelompok dulu. Silahkan kalian duduk per kelompoknya masing-masing. Silahkan. Sudah? Ya, silahkan buka LKPD-nya masing-masing. Akan Bapak beri petunjuk dari LKPD itu. Oke ya, kita akan bahas di situ LKPD-nya. Apa sih yang kalian akan lakukan? Nah, jadi LKPD-nya itu judulnya tentang pencemaran lingkungan. Oke. Sekarang di tujuan pembelajaran sudah di awal tadi Bapak jelaskan. Kemudian petunjuk kerja. Sekarang di situ kalian bukalah link video berikut mengenai pesut mahakam yang terancam punah. Ada 2 video yang Bapak siapkan ya. Sekarang pada saat nanti sudah mulai, silahkan kalian analisis dan berdiskusi, dan kemudian kalian menggabungkan video-video itu ya di dalam satu video ya. Kemudian di situ ada video mengenai ikan pesut, kemudian persiapan alat dan bahan dengan proses pembuatan proyeknya, yaitu ada laptop, gawai,
ya yang harus kalian persiapkan. Kemudian nanti akan kita susun jadwalnya, jadwal pembuatan pada saat kalian menggabungkan berapa waktu kira-kira, coba 40 menit. 40 menit, ada yang 35. Karena ini kan video akan kita upload tuh di TikTok. Ya, ada kita upload di TikTok. Maka pengerjaannya 35 menit gimana? Sepakat nggak? Oke, 35 menit ya. Oke. Terus di situ kalian akan mencari artikel. Jadi minggu lalu kan sebenarnya ini udah kita dapat kisi-kisinya dan kita kerjakan di hari ini. Nah, kalian di situ membuat video yang dimana video itu upaya penyelamatan pesut mahakam agar tidak punah dikarenakan pencemaran lingkungan. Kemudian perancangan proyeknya, yang pertama resolusinya itu video HD 1280 dikali 700p 25 fps. Kemudian format menyesuaikan dengan aplikasi TikTok. Akun jangan di privat ya akun TikToknya, karena nanti pada saat sudah ada perbaikan di video yang kalian presentasikan nanti, kalian akan upload di situ dan nanti kita lihat like terbanyak nanti akan mendapatkan reward. Jadi ada 2 reward nanti. Reward yang pertama adalah reward pada saat pembahasan video, yang mana yang videonya nanti yang paling terbaik, ya itu dapat reward nanti. Kemudian reward yang kedua, ya reward yang kedua yang mendapatkan like terbanyak. Kemudian akun jangan di private, kemudian tolong diteruskan deskripsinya, kemudian durasi video maksimal 3 menit, maksimal, minimalnya 1 menit. Oke. Nah, nanti pada saat kalian berdiskusi dan mengedit secara sesuai dengan literasi yang sudah kalian baca, maka kalian harus sudah bisa mempresentasikan dalam waktu pas 35 menit. Bisa dipahami? Nah, sambil kalian kerja kelompok, Bapak akan juga sambil keliling untuk melihat, karena penilaian itu seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, penilaiannya itu dari video, dari hasil karya kalian, bagaimana kalian kerja kelompok, bekerja sama nanti, bagaimana kalian presentasi di depan, ya itu sudah ada penilaiannya. Paham? Oke, next selanjutnya silahkan kalian kerja kelompok 35 menit dimulai dari sekarang. Kemudian menurutmu layak nggak video menurut menurutmu aja loh? Layak Pak. Dan supaya pada saat di TikTok itu harus ada tagnya pada saat kalian upload, ya tagnya apa saja sudah ada lengkap di LKPD-nya. Jadi ada yang nanya bagaimana kalau penilaiannya ada 2. Nah, penilaiannya itu gini ya, menjelaskan dulu sedikit. Penilaiannya itu yang Bapak masukkan untuk dinilai kalian, ya dinilai kalian adalah nilai pada saat prosesnya nanti di depan kalian melihatkan sesuai dengan ketentuan tadi, syarat-syaratnya, resolusinya dan lain-lain. Nah, itu penilaiannya. Jadi penilaiannya itu adalah penilaian proses pada saat kalian membuat sampai hasilnya bagaimana, seperti itu. Nah, kalau pada saat dimunculkan di TikTok dan live itu hanya reward, nggak masuk nilai, beda ya, karena kalau misalkan kita mengharapkan yang di live, kualitas video kalau kalian banyak netizennya, jelas dia yang menang. Nah, kan seperti itu ya, jadi tetap akan Bapak berikan reward yang memiliki like terbanyak. Bisa dipahami? Oke, ya.
sebelum kita presentasi, kita kan kalian tadi sudah tegang tuh. Nah, Bapak lihat di kelompoknya si Fadli itu tegang banget dari tadi itu. Nah, sekarang biar si kalian relax, kita ice breaking dulu. Nah, karena yang kelompok yang paling tegang si Fadli pimpin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan saya Fadli Fadila selaku moderator dari kelompok 1. Sebelum kita masuk materi, ada baiknya saya ingin perkenalkan dari kelompok 1, dimulai dari ketua kelompok. Di sini ada Rafa dan ada editor kami Adiansyah dan anggota-anggota lainnya yang ada Gilang, Meka, Tio, dan Ari. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi ada banyak sekali upaya penyelamatan pesut mahakam yang dilakukan ya. Berbagai cara yang bisa kita lakukan seperti penyelamatan populasi dan pemantauan populasi, bahkan kesadaran dari kita. Baik, maka dari itu kami akan mengedukasi kalian lewat dari video yang telah kami buat yang dibintangi oleh Rafa dan diedit oleh Adiansyah, karya dari kelompok 1. Baik, ini dia video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Lahapci dari kelompok 1. Sebelum ke video pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dalam kelompok saya, yaitu ada Adiansyah, Gilang, Rio, Pandi, Raihan, dan Arif. Saat ini saya berada di pinggir sungai Karangmumus yang berada di Jalan Pangeran Suryansyah. Saya akan membahas upaya penyelamatan pesut mahakam agar tidak punah dan bagaimana kita mencegah kepunahan tersebut. Setelah saya teliti, ada 4 cara untuk mencegahnya, yaitu yang pertama, pemantauan populasi. Melakukan pemantauan rutin terhadap populasi pesut mahakam untuk memahami perubahan jumlah dan distribusi mereka. Apa tindakan utama untuk mencegah kepunahan? Bisa diulangi tadi? Apa? Apa tindakan utama untuk mencegah kepunahan pesut? Yang utama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa tindakan utama untuk mencegah kepunahan besar pesut? Jawabannya melindungi habitat, mengurangi populasi laut dan mengawasi kegiatan laut. Oke, bagaimana? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyaksikan hasil video kami tentang cara merawat ikan pesut. Yang pertama, saya sebagai ketua kelompok dan Revan, yang kedua Alif sebagai pencari materi, yang ketiga Muhammad Akbar sebagai videografer, Nadine Jawa sebagai editor, Rahasia, Fadli Adiansyah, dan saya sebagai video perdana. Baik, ini video yang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas upaya penyelamatan pesut mahakam agar tidak punah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Nadine Jawa, 2. Muhammad Akbar, 3. Michael Revan, 4. Ubed Saiba, 5. Fadli Adiansyah, 6. Muhammad Renseri Paldi Masud, dan ke-7 saya Muhammad Ali Haidar. Upaya penyelamatan pesut mahakam agar tidak punah melibatkan berbagai tindakan konservasi dan perlindungan berikut berapa langkah yang dapat diambil. 1. Pemantauan populasi. Melakukan pemantauan rutin terhadap populasi. Dari kelompok 1 saya ingin bertanya, mengapa pemantauan pesut mahakam sangat penting untuk pelestarian? Pemantauan Semua kami kita memahami ubah populasi kunci untuk langkah-langkah konservasi yang lebih efektif.
Jadi kalau dari langkah-langkahnya bisa jadi dari oke. Kita lihat videonya kami dari kelompok 3 itu sudah baik ya, teratur videonya, pergantiannya dan lain sebagainya, tidak ada yang menutupi teks. Cuma kurang sedikit aja lagi. Oh, di depan, opening di depan aja, apakah dikasih judul baru Ali Haidar masuk ya gitu. Kalau yang lain-lain sudah HD, suaranya udah jelas keluar suaranya, peletakan materinya juga sudah sesuai dengan literasi yang kalian baca. Oke, gitu aja. Tepuk tangan dulu untuk hari ini. Saya akan memberikan reward kepada kelompok yang paling terbaik pembuatan videonya. Hampir rata-rata semuanya baik, tapi tadi Bapak ada penilaian khusus satu persatu ya. Maka ada voucher makan gratis di kantin ya. Karena kantin kita di belakang adalah kantin sehat dan beronline. Nah, silakan dulu kalian manfaatkan ini untuk reward kepada kelompok yang bagus. Kelompok berapa yang bagus tadi? Ayo. Kelompok berapa? Oke, kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3. Bawa aja di belakang. Nanti jangan saudara. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita akan membuat kesimpulan dari poin-poin tadi. Saya minta ketua kelompoknya memberikan poin-poin apa tentang pembelajaran kita tadi. Silakan ketua kelompok 1. Ya, Rafa. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah penjagaan menggunakan sistem pengajaran untuk membuatkan masyarakat Kita bahwa kita harus bisa menjaga hewan endemik kita, yaitu salah satunya adalah dari pencemaran lingkungan. Ya, linknya silakan di sini, sekaligus di situ ada refleksi pembelajaran. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Kalian mengevaluasi dan refleksi. Selanjutnya nanti minggu depan ya, masih ada 1 kali pertemuan lagi. Habis itu kalian akan melaksanakan sumatif akhir semester ya, atau ulangan semester pertama. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke tema sosial ya, ke tema biologi udah habis. Sekarang kita masuk ke tema sosial, yaitu materinya tentang kebutuhan ekonomi. Baik, kita akan menyanyikan lagu Apa Bisa dari Kalimantan Selatan. Oke, berdiri sama-sama. Apa bisa marilah kita berdoa. Tadi sudah dibuka dengan doa dan ditutup dengan doa. Kepada ketua kelas silakan Mikael Revan untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Oke, itu aja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sukses selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.